Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kembali lagi di video pembelajaran belajar bersama Bumut. Hari ini di kelas 5 Ibu akan belajar tentang tema 1 organ gerak di subtema 1 pada pembelajaran 5, yaitu organ gerak hewan avertebrata. Sebelumnya kita akan belajar dulu apa itu hewan avertebrata. Kalian perhatikan, berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya, hewan dibedakan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Apa ya hewan vertebrata dan hewan avertebrata? Nah, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya kelinci, kucing, paus, ular, dan katak. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Jadi, Ibu ulangi lagi, berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, hewan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hewan vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang, dan hewan avertebrata yaitu hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Sekarang perhatikan, di sini ada dua jenis hewan, yaitu ada hewan kelinci dan juga ada hewan siput. Manakah yang termasuk hewan vertebrata dan hewan avertebrata? Dari gambar bisa kita amati bahwa siput ini mempunyai cangkang, sedangkan kelinci tidak ya. Tubuh kelinci dipenuhi oleh bulu. Nah, apakah hewan siput mempunyai tulang belakang? Sekarang kita lihat ya. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu. Pertama dari karakteristik kelinci. Kelinci ini adalah hewan vertebrata. Lihat, dia mempunyai tulang belakang ya. Tubuh kelinci dipenuhi oleh bulu. Kelinci dapat berpindah dengan cara melompat, gerakannya pun lincah, dan kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Jadi, kelinci ini termasuk hewan vertebrata. Dia memiliki tulang belakang. Sedangkan siput ini adalah hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Jadi, cangkang pada siput ini adalah tempat untuk siput berlindung ya, atau rumah siput kamu bilangnya ya. Jadi, ini bukan tulang belakang pada siput, cangkang ini. Cangkang ini hanya tempat untuk berlindungnya. Jadi siput adalah hewan avertebrata. Siput ini berpindah dengan cara melata. Nanti kita akan cari tahu apa nama organ geraknya. Karena dia tidak mempunyai alat gerak kaki, dia gerakannya lebih lambat ya daripada kelinci. Dan siput ini berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kelinci adalah hewan vertebrata, yaitu hewan yang mempunyai tulang belakang, sedangkan siput adalah hewan avertebrata, hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Ada hewan vertebrata, dia mempunyai postur tubuh yang dapat tegak nih seperti ini ya, seperti kelinci. Sedangkan hewan avertebrata karena tidak mempunyai tulang belakang, jadi dia bergeraknya dengan cara melata. Sekarang apa saja ya hewan avertebrata lainnya? Perhatikan di sini ada cacing, ada belalang, dan juga ada ubur-ubur. Cacing ini apakah hewan yang mempunyai tulang belakang? Apakah belalang mempunyai tulang belakang? Apakah ubur-ubur mempunyai tulang belakang? Nah, anak-anak, dari ketiga hewan ini, semuanya adalah hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang ya. Cacing, hewan yang tidak memiliki tulang belakang, belalang juga, ubur-ubur juga. Sekarang, apa saja alat gerak pada hewan avertebrata ini?
Nah, kita akan belajar lagi. Pertama, kalian lihat dulu di sini ada gambar organ gerak siput. Organ gerak siput tadi dia bergeraknya dengan cara melata. Nama organ geraknya adalah kaki perut. Kaki perut ini bentuknya pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Jadi kaki perut ini adalah alat gerak yang berfungsi untuk bergerak dan berpindah tempat. Gerakannya tadi lambat ya. Lalu bagaimana dengan hewan alvertebrata yang kita lihat pada gambar sebelumnya, yaitu belalang? Nah, belalang ini adalah hewan alvertebrata yang mempunyai organ gerak kaki dan sayap. Fungsi utama kakinya yaitu untuk melompat, sedangkan sayap pada belalang adalah untuk terbang, ya. Lalu, hewan alvertebrata yang kedua tadi adalah cacing. Cacing ini organ geraknya adalah otot. Apa fungsi otot pada cacing? Fungsinya adalah untuk bergerak dan berpindah dengan cara melata. Dan hewan alvertebrata yang terakhir pada gambar tadi adalah ubur-ubur. Nama organ gerak pada hewan ubur-ubur adalah tentakel. Tentakel ini fungsinya untuk bergerak naik turun di dalam air. Kita sudah belajar ada jenis hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Kalian juga sudah melihat 3 contoh hewan avertebrata, yaitu belalang, cacing, dan ubur-ubur. Dan kita juga sudah membahas nama organ gerak pada hewan belalang, hewan cacing, dan juga hewan ubur-ubur. Kalian dapat berlatih menuliskan kembali nama organ gerak hewan avertebrata, cacing, belalang, dan ubur-ubur di halaman 43. Nah, kalian bisa nih berlatih kembali menuliskan nama organ geraknya dan fungsinya. Bisa kalian lakukan? Nah, hari ini cukup sampai sini pembelajarannya. Di video kali ini kita sudah belajar tentang hewan avertebrata dan juga hewan vertebrata. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran belajar bersama Bumut berikutnya. Semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.